Film One Piece yang ditunggu-tunggu para penggemar sudah tayang secara reguler sejak tanggal 21 September 2022, yaitu One Piece Film Red. Awalnya film One Piece kali ini nggak akan tayang di Indonesia karena waktu penayangan One Piece film Stampede sebelumnya di tahun 2019 ada oknum yang merekam filmnya ketika penayangan di bioskop. Dan setelah ditelusuri ternyata dari Indonesia. One Piece Film Red ini hampir tidak akan tayang di Indonesia karena kasus tersebut. Karena ketika pihak resmi One Piece mengumumkan jadwal tayang film ini di berbagai negara, Indonesia tidak termasuk di sana. Ya, kemudian fans Indonesia pun banyak yang kecewa dan juga masih sangat berharap untuk bisa tayang di Indonesia. Dan hingga akhirnya Odex Indonesia selaku program distributor di Indonesia resmi mengumumkan bahwa One Piece Film Red akan tayang di Indonesia di bulan September 2022. Sebelumnya, One Piece Film Red World Premiere sudah diadakan di Nippon Budokan, Jepang tanggal 22 Juli yang bertepatan juga dengan One Piece Day. Di Jepang sendiri, One Piece Film Red sudah tayang sejak tanggal 6 Agustus 2022 dan fan screening di Indonesia atau penayangan lebih awalnya ada di tanggal 17 September dengan harga tiket yang tidak main-main, yaitu sebesar 890.000. Untuk menonton sebuah film di layar lebar, harga ini pastinya mengalahkan rasionalitas manapun karena pada umumnya tiket menonton sebuah film di bioskop biasanya berkisar di angka puluhan ribu hingga 150.000. Ya jelas gak masuk akal lah bagi kita untuk harga yang hampir 1 juta hanya untuk menonton film di bioskop. Tetapi perlu diketahui 860.000 itu sudah termasuk paket merchandise eksklusif dari One Piece Film Red. Di antaranya ada kaos, poster, kartu, satu set acrylic stand dan lainnya. Kalau diperkirakan siapa yang mau membeli tiket dengan harga hampir 1 juta tersebut. Tapi nyatanya pihak CGV mengatakan tiket fan screening yang digelar pada tanggal 17 dan 18 September habis terjual. Hipotesis sederhananya, masyarakat dengan golongan tingkat ekonomi yang entah kalangan menengah ke atas hingga bawah jelas memiliki niat dan menyediakan uang untuk membeli tiket fan screening tersebut. Fenomena yang sama juga terjadi jika kita melihat pada penjualan paket makanan yang dilakukan oleh McDonald's ketika berkolaborasi dengan BTS. Paket makanan dengan kemasan bertema BTS itu ludes terjual di seluruh outlet milik McDonald's Indonesia. Melihat fenomena keduanya, apakah ada persamaan yang bisa dikaitkan? Fandom, baik One Piece Film Red dan BTS keduanya memiliki fandom. Manga karangan Eiichiro Oda yang sudah terbit sejak tahun 1997 berhasil menarik tidak hanya perhatian para pembaca secara global, namun menumbuhkan fanatisme di kalangan pembacanya. Fandom sendiri menurut definisi Oxford Language adalah penggemar suatu hal, baik itu adalah sebuah karya fiksi, karakter, atau tim olahraga yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan. Dalam definisi fandom secara umum seringkali diasosiasikan kepada fans sebuah subjek, tokoh, atau budaya yang mengidolakan secara berlebihan atau bersikap fanatik. Data riset Hakuhodo Institute of Life and Living Asian mengatakan K-pop merupakan 3 besar fandom yang berkembang pesat. Memasak menjadi fandom yang perkembangannya pesat dengan persentase 9,3% dari responden survei HILL. Disusul game dengan persentase 8,3%, lalu K-pop dengan 6,9%. Nah, dan kita tahu One Piece Film Red memiliki fandom yang fanatik terhadap karya Eiichiro Oda tersebut. Mengutip dari Hypebeast, jumlah fanbase dari manga yang masih berlanjut hingga kini tersebut berjumlah 12 juta orang lebih. Fandom juga berlaku pada merek produk, dan hal ini bisa kita lihat dari kasus brand besar seperti Harley Davidson, Apple, dan Lego. Menurut CEO marketers Iwan Setiawan, ketiganya memiliki 3 hal yang kuat sehingga memiliki fandom masing-masing. Misal Apple, mereka bisa menciptakan ekosistem sendiri. Apapun yang merek Apple luncurkan, para fans akan pakai. Ini yang membuat fandom kuat. Mereka punya standby buyers. Dan kita tahu,
Tidak sedikit yang berlomba mendapatkan produk baru Apple secepat mungkin. One Piece adalah produk, merek, brand karangan Eiichiro Oda yang mampu menumbuhkan fanatisme di kalangan pembaca. Namun, perjalanan membentuk fandomnya tidaklah sebentar. Ada beberapa kriteria yang dapat dilakukan untuk membentuk fandom mulai dari awal. Kriteria yang perlu dipenuhi untuk membuat fandom diantaranya adalah unique identity, strong purpose, dan community building. Ketiganya diperlukan untuk membentuk para pelanggan menjadi seorang fandom. Apa yang terjadi pada One Piece Film Red adalah sama dengan apa yang terjadi di Apple, Harley Davidson, dan brand besar lainnya. Menumbuhkan fandom sama dengan menumbuhkan standby buyers. One Piece sendiri sudah 25 tahun membuat karya terbaiknya untuk para fans yang selalu sabar menunggu kelanjutan ceritanya. Mereka yang sudah bersedia membeli produk dengan harga yang bahkan terkesan tidak masuk akal bagi mereka yang bukan fandom, inilah yang disebut fandom marketing. Tentu harga tiket One Piece Film Red yang sekarang tidaklah semahal ketika fase fan screening. Harga tiket normal sudah bisa dibeli di bioskop Indonesia sejak tanggal 21 September. Di pekan pertama saat dirilis, One Piece Film Red juga sudah menduduki peringkat pertama box office Jepang. 1,58 juta tiket berhasil dijual di 2 hari pertama dengan penghasilan sebesar 2.254 miliar yen. Film ini menghasilkan 78% lebih banyak di 2 hari pertama dibandingkan dengan film One Piece sebelumnya, yaitu One Piece Film Stampede. Dan kemudian, One Piece Film Red sudah menjual 10,72 juta tiket pada minggu ke-7. Selama 7 minggu itu, One Piece Film Red menduduki peringkat ke-1 di box office Jepang pada akhir pekan pembukaannya. Tiket 10,72 juta itu diperkirakan seharga 14,94 miliar yen atau sekitar 1.571 triliun pada hari Senin 19 September 2022. Kemudian One Piece Film Red menduduki posisi ke-7 untuk film anime dengan penghasilan tertinggi di Jepang dan juga telah berada di posisi ke-13 untuk film berpenghasilan terlaris sepanjang masa di Jepang hingga saat video ini dibuat.